Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Indah Khairiyah, NIM 18061. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode persalinan, yaitu water birth. Nah, persalinan merupakan suatu proses normal yang dialami wanita, di mana prosesnya berupa pengeluaran bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu. Persalinan dikatakan normal apabila prosesnya terjadi pada usia kehamilan yang cukup bulan, yaitu lebih dari 37 minggu tanpa adanya penyulit. Pada proses persalinan ini biasanya disertai dengan adanya rasa nyeri dan juga kecemasan pada ibu. Namun saat ini terdapat perkembangan suatu metode persalinan yang dapat mengurangi rasa nyeri dan juga memberikan rasa nyaman kepada ibu ketika dalam melakukan proses persalinan, yaitu metodenya dinamakan dengan water birth. Water birth ini merupakan metode persalinan alternatif per vaginam oleh ibu hamil normal dengan cukup bulan tanpa komplikasi dan menggunakan media air hangat. Di Indonesia sendiri, metode ini merupakan metode baru yang sudah mulai diketahui dan dipilih oleh para ibu khususnya di Bali dalam mempersiapkan persalinannya. Nah, klasifikasinya, water birth ini ada dua, yaitu water birth murni dan water birth emulsion. Water birth murni itu merupakan metode di mana ibu masuk dalam kolam setelah pembukaan 6 cm hingga proses persalinan itu berakhir. Untuk water birth emulsion itu merupakan ibu masuk dalam kolam setelah tahap pembukaan hingga berakhirnya kontraksi. Kemudian untuk proses melahirkannya itu tetap berada di tempat tidur. Nah, manfaat dari water birth ini bagi ibu yaitu dapat menurunkan nyeri, memperpendek lama kala 1, meningkatkan efek relaksasi, meningkatkan privasi dan kontrol diri, mengurangi risiko robek pada jalan lahir dan trauma lahir, menstabilkan tekanan darah ibu, menghemat pengeluaran energi, meningkatkan kepuasan ketika melahirkan, dan juga ibu dapat mobilisasi dalam proses melahirkan. Manfaat bagi bayi, memberikan efek nyaman dan menenangkan pada bayi, mengurangi bising dan suara-suara keras. Proses keluarnya bayi dari tubuh ibu berlangsung dengan lembut, memperkecil paparan cahaya lampu pada bayi, dan juga terhindar dari efek trauma lahir. Kekurangan atau resiko menggunakan metode water birth ini yaitu rasa nyaman berendam di air hangat membuat ibu malas mengejan, meningkatkan resiko infeksi, resiko pendarahan, jarang dilakukan pemantauan pada janin, kemungkinan terjadi aspirasi, resiko emboli air, tali pusat bisa putus secara spontan saat bayi diangkat ke permukaan. Nah, syaratnya kehamilan tunggal lebih dari 37 minggu, pemeriksaan CTG menunjukkan janin non-rearing, ibu dan janin harus dimonitor dengan baik, tidak ada kontraindikasi untuk water birth, ibu memiliki kemauan yang kuat dan rajin berlatih di rumah. Keberhasilan tergantung dari keseriusan ibu dan penting adanya dukungan dari suami. Nah, indikasi dari metode ini yaitu yang pertama, pilihan ibu. Kedua, kehamilan tunggal normal lebih dari atau sama dengan 37 minggu, tidak menggunakan obat penenang, ketuban pecah spontan kurang dari 24 jam, tidak ada komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, gula darah tak terkontrol, dan lain-lain. Denyut jantung normal, cairan amnion jernih, persalinan spontan atau setelah menggunakan misoprostol atau pitocin. Ibu hamil dengan risiko rendah, ibu tidak mengalami infeksi vagina, saluran kencing, dan kulit. Tanda vital ibu normal dan CTG bayi normal, tidak ada pendarahan. Nah, untuk kontraindikasinya, tidak boleh dilakukan apabila adanya terdapat infeksi, herpes genitalis, HIV atau hepatitis, denyut jantung abnormal, pendarahan per vaginam berlebihan, usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kehamilan ganda, preeklamsia dan diabetes mellitus, riwayat HPP lebih dari 1 liter, penyalahgunaan alkohol atau obat, pertumbuhan janin terhambat, faktor-faktor distosia bahu, air ketuban berwarna hijau kental. Nah, peralatan yang perlu dipersiapkan dalam proses melahirkan dengan metode water birth ini yaitu kolam air, termometer badan,
apron yang lengkap dengan sarung tangan, jaring untuk mengangkat kotoran, shower air hangat dan water heater, instrumen partus set, bantal, handuk dan selimut, peralatan resusitasi bayi, Doppler, anti air, dan cermin. Untuk pelaksanaannya, ibu masuk berendam ke dalam air direkomendasikan saat pembukaan 4-5 cm. Volume air di dalam kolam berada di bawah pusar ibu, diisi dengan air dengan suhu tubuh sekitar 35-37 derajat Celcius. Monitoring, fetal heart rate, pembukaan serviks, status ketuban, pecah atau tidak, dan tanda vital ibu setiap jam, dan dehidrasi ibu. Kemudian manajemen kala 2 meliputi mengejan secara fisiologis saat proses persalinan menggunakan metode lepas tangan, non-palpasi pada tali pusat, dan bayi harus lahir lengkap di air. Kemudian manajemen kala 3, manajemen aktif dan psikologis sampai ibu selesai melahirkan di dalam kolam tersebut. Memberikan sintometrin, estimasi pendarahan kurang lebih 500 ml, penjahitan perineum dengan waktu penundaan minimal 1 jam. Dari materi yang saya sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan metode persalinan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.